Rencana awal. Semua orang memandang Ning Muyao dengan gugup. Jika ini masalahnya, maka dunia akan benar-benar berakhir. Jangan buang waktu. Ning Muyao menoleh untuk melihat undet yang mempesona dan berkata dengan suara yang dalam, Asna, kamu dan undet lainnya di atas level kaisar mengikutiku ke tanah void. Adapun yang lainnya, masuk secara langsung. Alam virtual undet dari Dark Souls Void. Berkati kami. Setelah mengatakan ini, Ning Muyao langsung melangkah keluar dan memasuki tanah kehampaan. Tiba-tiba, udara dari kehampaan yang tadinya tersisa tiba-tiba menghilang, membentuk sebuah jalan. Suara mendesing. Para undet yang mempesona dan orang-orang kuat lainnya mengertakkan gigi dan mengikuti Ning Muyao ke dalam kehampaan. Roh undet lainnya di dunia luar melihat pemandangan ini, mata mereka menunjukkan keengganan, namun pada akhirnya mereka mengertakkan gigi, berbalik, dan mengambil langkah maju. Saat mereka melangkah keluar, mereka menghilang sedikit demi sedikit, seolah-olah terbakar menjadi abu dari udara tipis, dan secara bertahap menghilang ke dalam kehampaan. Dalam kegelapan, nafas mereka sepertinya telah memasuki alam lain, menghilang ke seluruh kerajaan kematian. Dunia maya orang mati. Ini adalah ruang khusus di kerajaan orang mati, sebagai makhluk yang lahir dari sungai orang mati, jiwa-jiwa yang mati ini dapat menyatu ke dalam dunia maya orang mati, seperti menjadi roh di dunia maya orang mati, memberkati dunia maya orang mati, seluruh kerajaan orang mati. Di bawah kepemimpinan Ning Muyao, banyak jiwa undet di atas level kaisar memasuki kedalaman tanah void. Putri Yao, orang-orang yang baru saja kamu jebak telah memasuki area inti. Pada saat ini, undet kekar Wuta tidak bisa tidak mengingatkannya. Ning Muyao melirik Qin Chen dan yang lainnya di luar tanah gelap yang mencoba masuk, dan berkata dengan dingin, jangan khawatir tentang mereka. Sumber sungai orang mati dijaga oleh patung-patung itu, dan mereka tidak bisa masuk. Dia memikirkan kegelapan pekat. Kengerian patung-patung di negeri itu, mayat hidup kekar, dan orang-orang kuat lainnya mau tidak mau akan terkejut. Pantas saja Putri Yao begitu tenang. Memang, dengan kekuatan orang-orang itu, bahkan jika mereka berhasil menerobos tanah kosong, mereka tidak dapat menembus. Patung-patung di tanah gelap. Putri Yao, para penggarap hantu itu ada di sini, pada saat ini. Roh mati yang mempesona itu berkata dengan tergesa-gesa. Pupil dari banyak jiwa undet tiba-tiba menyusut, bersinar dengan cahaya dingin. Di pinggiran tanah void, aura menakutkan dari Kaisar Agung muncul satu demi satu, pemimpinnya tidak lain adalah 10 Kaisar Istana Neraka. Ini adalah, melihat ke tanah kosong dan tanah inti pusat di depan mereka, aura menakutkan yang samar-samar keluar membuat napas semua pembudidaya hantu menjadi lebih cepat. Apakah ini inti dari kerajaan undet dan asal-muasal sungai undet? Aura yang menakutkan. Banyak kaisar memandangi tempat gelap di tengah kehampaan dengan mata berapi-api, jantung mereka berdebar kencang dan darah mereka mendidih. Meskipun mereka tidak dekat dengan tempat gelap di tengah, sebagai kaisar dunia bawah yang kuat, semua orang masih bisa merasakan aura menakutkan yang datang dari tempat gelap. Ini jelas jauh melampaui aura harta karun apapun yang pernah mereka lihat. Asal-muasal sungai orang mati. Mata banyak kaisar besar berangsur-angsur memerah. Selama mereka mendapatkan benda-benda di tempat gelap ini, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk mengendalikan sungai orang mati, dan bahkan mendapatkan warisan Kaisar Dewa Manusia, iming-iming apa ini? Lihat, jiwa-jiwa mati ini ada tepat di depan. Kaisar tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam ketika dia melihat Ning Muyao dan yang lainnya di kehampaan. Wajah Kaisar Agung lainnya juga berubah muram, kamu mencari kematian. Kamu bisa bertahan selama kamu menyerahkan orang-orang dari dunia bawah, tapi jiwa undet ini bersikeras melawan. Jika mereka tidak punya niat jahat dalam hati mereka,
bagaimana mungkin orang-orang ini bersedia menjadi musuh seluruh dunia bawah? Tidakkah kamu menyerahkan orang-orang dari dunia bawah itu? Coba kulihat, mereka pasti telah mengkhianati kita di dunia bawah. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Bunuh saja jiwa-jiwa undead itu. Banyak kaisar agung berteriak, tetapi tidak ada yang aneh. Satu orang bergegas maju. Tak satu pun dari kaisar yang hadir adalah orang bodoh. Meskipun sumber sungai kematian berada tepat di depan mereka, ada aura yang tidak dapat dijelaskan datang dari kehampaan di depan mereka, yang membuat semua kaisar tampak waspada dan tidak berani melakukannya, ceroboh. Hah! Dunia ini di depanmu. 3 orang kuat, Kaisar Yama dari Aula ke-10, Kaisar Ming dari 5 gunung, dan Kaisar Netherworld, juga perlahan bergerak maju, tiba-tiba mengerutkan kening. Entah kenapa, dengan tingkat kultivasi mereka merasakan sedikit krisis setelah melihat kehampaan di depan mereka. Apa yang terjadi? Apakah ada tempat di dunia bawah ini yang membuat mereka merasa berbahaya? Beberapa orang saling memandang, pupil mereka bersinar terang, pada saat yang sama, mata mereka juga melihat melalui kehampaan yang tak berujung dan melihat sosok Qin Chen dan yang lainnya di tepi tanah gelap di kejauhan. Pada saat ini, sosok Qin Chen dan lainnya sangat kabur, tertutup oleh nafas kehampaan, sehingga mereka tidak dapat melihat dengan jelas, namun mereka dapat merasakan nafas Qin Chen dan lainnya, yang sama sekali berbeda dengan nafas para pembudidaya hantu, di dunia bawah. Yu Ming, apakah ini orang-orang kuat dari dunia yang membawamu kembali ke dunia bawah? Ada lebih dari satu. Melihat sosok buram di kejauhan, Kaisar Aula ke-10 Yama tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, dengan keraguan di matanya. Kaisar Netherworld meliriknya. Aneh rasanya aku bisa melihat dengan jelas dari jarak yang begitu jauh. Tidak ada gunanya bagimu untuk menyangkalnya. Ketika kamu sampai di tempat gelap itu, semuanya akan terungkap. Kaisar Yan mencibir dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dalam situasi di hadapannya, tidak masalah. Selama mereka memasuki kehampaan, semuanya akan menjadi jelas. Di sisi lain, Kaisar Wu Yueming yang sedang berdiri melihat sosok Qin Chen dan yang lainnya, dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, itu. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia hampir berkeringat dingin ketika melihat sosok di sebelah Qin Chen. Kaisar Naga Penjara, mengapa aura orang itu terlihat seperti Kaisar Naga Penjara? Wu Yue, ada apa denganmu? Mungkinkah kamu tahu bahwa kamu tidak bisa segera menyembunyikannya, jadi kamu gemetar ketakutan? Kaisar Netherworld merasakan sesuatu dengan tajam, dan tiba-tiba mencibir, dalam hal ini, jika kamu berlutut sekarang, bertobatlah atas kejahatanmu. Aku mungkin akan mengampunimu sekali. Kaisar Neraka Istana ke-10 juga menoleh dengan bingung, dan dia juga merasa bahwa hati Kaisar Wu Yueming sepertinya tiba-tiba bergetar. Wajah Kaisar Wu Yueming jelek, dan dia berkata tanpa mengubah ekspresinya, Netherworld, kamulah yang harus berlutut dan bertobat. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menepati kata-katamu. Kaisar Netherworld mencibir. Wu Yueming mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa, tapi hatinya sangat muram. Kaisar Naga Penjara sebenarnya masih hidup, bukankah aku menekannya di altar lorong jurang untuk memberikan energi untuk pemeliharaan lorong jurang? Benar saja, orang-orang itu telah memasuki lorong jurang di dojo mereka sendiri. Sialan, sial. Hati Kaisar Wu Yueming sangat dingin. Fakta bahwa Kaisar Naga Penjara masih hidup jelas merupakan hal yang merepotkan baginya. Di depan tempat gelap, Qin Chen dan yang lainnya juga merasakan tatapan Kaisar Wu Yueming dan lainnya di luar tanah void. Yu Ming dan yang lainnya memang ada di sini. Qin Chen berpikir. Qin Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Molly cemas, sekarang dia dalam masalah. Abaikan mereka,
Ayo terus cari cara untuk memasuki tempat inti. Qin Chen berbalik dan melihat patung undead di tempat inti. Dia duduk bersila, tidak memperhatikan perubahan di dunia luar. Pada saat yang sama, kesadarannya tiba-tiba berubah menjadi gumpalan pikiran spiritual, diam-diam meresap ke dalam area inti di depan, dan dia mulai merasakannya dengan hati-hati. Dia punya perasaan bahwa dia pasti merasakan kekuatan dari patung undead ini. Selama dia bisa mengetahui asal mula kekuatan patung undead ini, dia mungkin bisa menghubungi asal-muasal sungai undead melalui perwalian patung-patung ini. 5 Gunung Suci, Istana ke-10, Dunia Bawah, 3 orang dewasa, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kaisar tidak bisa menahan diri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita tangkap jiwa-jiwa undead itu terlebih dahulu. Kaisar Neraka Istana ke-10 menyipitkan matanya, menoleh untuk melihat Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Netherworld, dan berkata dengan suara yang dalam, "Kalian berdua, karena jiwa-jiwa undead itu berani untuk melarikan diri dari sini dan berhenti di sini. Selanjutnya, itu berarti pasti akan ada bahaya di depan. Mari kita berhenti berkelahi di antara kita sendiri ketika saatnya tiba. Bagaimana kalau bergabung untuk menangkap jiwa-jiwa undead itu terlebih dahulu? Oke, kalau begitu ayo kita lakukan." Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Nether saling memandang dan mengangguk. Ayo pergi. Saat berikutnya, Kaisar Yama dari Istana ke-10 mengambil langkah maju dan langsung menuju kehampaan di depan. Kaisar besar lainnya juga segera mengikuti. Aku di sini untuk mencari jalan bagi kalian bertiga. Sebelumnya, semua orang tidak bergerak, dan semua kaisar sedikit waspada, tetapi sekarang mereka bertiga, Kaisar Yan dari Istana ke-10, bergerak bersama. Tiba-tiba satu para kaisar tidak dapat menahannya, dan hanya melihat sosoknya, dalam sekejap mata, mereka memasuki kehampaan di depan aula ke-10 Kaisar Yama dan yang lainnya. Saat dia memasuki tanah kehampaan, dia langsung mengangkat prajurit sucinya dan memperingatkan sekelilingnya. Hanya saja senjata kekaisaran di tangannya baru saja dicabut. Engah. Aura tak terlihat muncul di belakangnya pada suatu saat. Saat berikutnya, dia merasakan hawa dingin di punggungnya, dan perasaan krisis yang kuat masih ada, diikuti oleh seruan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, "Kaisar Oniki! Kaisar!" Guiki buru-buru berbalik ketakutan, namun terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya telah berbalik, namun tubuh bagian bawahnya tetap di tempatnya. "Tubuhku!" Dia menundukkan kepalanya dengan ngeri, dan melihat bahwa tubuh bagian atas dan bawahnya telah dibelah di beberapa titik. Sayatannya sangat halus. Ketika dia bereaksi, rasa sakit yang parah tiba-tiba menjalar. Saat dia datang, darah hitam yang tak terhitung jumlahnya muncrat dari tubuhnya. Yang rusak. Ah! Jeritan sengit bergema di seluruh dunia. Kaisar Guiki tampak ngeri dan buru-buru ingin mundur, tetapi sebelum dia bisa bergerak, napas hampa berkabut yang tak terhitung jumlahnya telah menyelimuti dirinya. Dia buru-buru ingin mengaktifkan tentara kekaisaran untuk melawan atmosfer berkabut ini, tetapi begitu dia hendak mengaktifkannya, dia terkejut saat mengetahui bahwa tentara kekaisarannya tidak bereaksi. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa lengannya telah terlepas, dibelah dan dicekik pada suatu saat. Menjadi ketiadaan. Tidak. Di bawah pandangan semua orang, Kaisar Guiki langsung terkoyak oleh aura berkabut seperti ikan yang berenang.